Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Time to Nonton. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul After Earth. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang dibintangi oleh ayah dan anak Will Smith dan Jaden Smith, di mana Will Smith berperan sebagai Chipper dan Jaden Smith berperan sebagai Kitai. After Earth adalah film yang menceritakan di mana bumi sudah tidak bisa dihuni oleh manusia lagi. Banyak sekali ancaman yang ada di dalamnya, mulai dari monster darat, monster laut, udara yang beracun, hingga zona beku yang mematikan. Oke, tanpa panjang kali lebar, cus kita bahas. Film ini bercerita tentang masa depan setelah umat manusia meninggalkan bumi karena kekacauan yang terjadi. Kekacauan itu membuat bumi hancur dan tidak layak untuk dihuni. 1000 tahun bumi sudah ditinggalkan. Semua umat manusia dipindahkan ke planet yang bernama Nova Prime. Namun manusia tidak sendirian di planet itu. Para alien yang terganggu karena kedatangan umat manusia melepaskan monster yang mengerikan yang bernama Ursa. Monster itu dipelihara untuk membunuh umat manusia. Ursa tidak bisa melihat, dia mendeteksi manusia berdasarkan ketakutan. Komandan utama yang bernama Chipper, yaitu ayahnya Kitai, adalah orang pertama yang memberanikan diri melawan Ursa. Dia berhasil membunuh Ursa karena dia tidak memiliki rasa takut. Beralih ke Kitai yang sedang melaksanakan ujian seleksi untuk masuk Ranger Corps. Kitai ingin sekali membahagiakan ayahnya dengan menjadi anggota Ranger. Namun dia gagal di dalam ujian seleksi. Penyeleksi beranggapan bahwa Kitai belum siap secara mental. Di malam hari, Chipper sedang makan dengan keluarganya. Di sini Kitai mengeluh karena gagal menjadi anggota Ranger. Namun Chipper tidak mempermasalahkannya karena Kitai masih sangat muda. Istri Chipper menyuruhnya untuk lebih mendekatkan diri dengan Kitai agar Kitai tidak merasa sendiri. Kitai ini adalah seorang anak yang penakut. Dia sangat ingin selalu berada di dekat dengan ayahnya. Chipper pun mengajak Kitai untuk pergi keluar angkasa mengikuti pelatihan Ghost bersamanya besok. Ghost adalah sebutan buat para ranger yang tidak mempunyai rasa takut. Keesokan harinya mereka berangkat bersama para Rangers dan membawa satu Ursa untuk pelatihannya. Saat ayahnya beristirahat, Kitai diam-diam masuk ke ruangan di mana tempat Ursa disimpan. Saat hendak mendekati Ursa, Kitai teringat kenangan masa lalu di mana kakaknya terbunuh oleh Ursa. Kitai sangat ketakutan karena mengingat momen kakaknya terbunuh. Karena hal itu, Ursa dapat mendeteksi keberadaan Kitai. Untung saja Ursanya dikurung. Lalu tidak lama Chipper pun datang dan menyuruh semuanya bersiap-siap karena mereka akan melewati sabuk asteroid. Saat ingin melintas, pesawat mereka bermasalah karena telah menabrak beberapa asteroid yang membuat pesawatnya memiliki sedikit kerusakan. Namun pesawat mereka sangat canggih karena dilengkapi teknologi lubang cacing. Lubang cacing itu berfungsi mengeluarkan mereka dari sabuk asteroid dan akhirnya mereka pun berhasil keluar. Tetapi kerusakan pesawatnya semakin parah. Mereka harus melakukan pendaratan darurat. Chipper memberi instruksi kepada pilot agar mendarat di planet yang paling dekat. Namun planet itu sangat dilarang karena tidak layak dihuni. Planet itu adalah bumi. Tapi karena tidak ada pilihan lain, mereka harus mendarat di planet tersebut. Namun pesawat mereka tidak bertahan lama. Pesawatnya hancur sebelum mereka berhasil mendarat. Itu membuat semua anggota Ranger mati. Tinggal menyisakan Kitai dan ayahnya yang sudah sekarat. Kaki Chipper patah dan tidak bisa bergerak. Lalu Chipper menyuruh Kitai untuk mengambil suara darurat yang berfungsi untuk memberi sinyal bantuan kepada planet Nova Prime. Tetapi suara tersebut rusak akibat kecelakaan. Mereka hanya memiliki 2 suara di pesawat tersebut. Tinggal tersisa 1 suara lagi yang berada di bagian ekor pesawat. Tetapi ekor pesawat itu mendarat terpisah yang jaraknya cukup jauh dari mereka berada. Jaraknya sekitar 100 km. Chipper pun menyuruh Kitai untuk mencari keberadaan ekor pesawat itu agar dapat mengambil suara darurat tersebut. Dibekali dengan inhaler atau penyaring udara yang berfungsi untuk melapisi paru-paru agar bisa bernafas lebih nyaman sehingga tidak keracunan di tempat yang tidak layak huni tersebut. Pakaian dan juga tas Kitai dilengkapi dengan penggambaran digital atau GPS sehingga Chipper bisa melihat apa yang dilihat Kitai. Chipper pun mempercayakan pedangnya pada Kitai untuk berjaga-jaga jika Ursa masih hidup dalam kecelakaan itu. Pedang tersebut memiliki 22 bentuk, akan berubah sesuai dengan kemauan penggunanya. Ini adalah tantangan yang berat bagi Kitai, apalagi Kitai adalah seorang anak yang penakut.
Akhirnya, kita memulai perjalanannya sendirian, menjelajahi bumi yang sudah tidak ditempati selama 1000 tahun lamanya. Alat navigasi yang berada di tangan kiri kita berfungsi untuk berkomunikasi dengan Chipper. Bumi sudah sangat berbahaya untuk ditinggali, suhunya sangat cepat berubah. Di tengah perjalanannya, ada makhluk buas yang mengintai kita untuk dijadikan santapan. Makhluk itu adalah babon pemakan daging. Karena ketakutannya, kita melempar babon itu dengan batu besar. Itu membuat babonnya marah dan memanggil sekutunya. Kita pun lari ketakutan. Dia lari ke arah sungai agar babon tidak bisa menangkapnya lagi. Saking takutnya, kita terus berlari, padahal babon sudah tidak mengejarnya. Di sini Chipper menyuruh kita untuk menenangkan diri. Pakaian kita berubah menjadi warna putih. Ini menandakan tubuh kita sedang bermasalah. Dan benar saja, saat dicek, kita keracunan karena tergigit oleh lintah beracun. Dengan cepat, Chipper menyuruh kita agar menyuntikkan obat anti racun ke tubuhnya yang ada di dalam tas. Efek racun itu membuat kita tidak bisa melihat dan dia tidak bisa merasakan bagian tubuhnya, sehingga dia menjatuhkan dirinya ke tanah agar suntik itu terdorong ke tubuhnya, dan kita pun terjatuh pingsan. Beberapa jam setelahnya, tumbuhan sekitar kita menyingkupkan daunnya, yang menandakan bahwa suhunya berubah menjadi sangat dingin dan tempat itu akan membeku. Chipper membangunkan kita dan menyuruhnya untuk mencari tempat yang hangat. Dengan kecepatan larinya, dia sampai tepat waktu ke zona yang hangat. Chipper menyuruh kita agar menggunakan inhaler. 2 inhalernya rusak karena benturan ke tanah, sehingga hanya tersisa 2 lagi. 2 inhaler sangat tidak cukup, mengingat perjalanan kita yang masih sangat jauh. Kita berbohong kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa inhalernya masih utuh dan tersisa 4 lagi, agar kita bisa melanjutkan perjalanan. Saat melanjutkan perjalanan, kita menemukan potongan tangan babon yang masih segar, dan ternyata banyak sekali babon-babon yang baru saja mati. Saat Chipper menganalisa, itu adalah perbuatan Ursa. Ternyata Ursa masih hidup. Itu membuat kita ketakutan, dan dia lari sangat kencang ke arah aliran sungai. Sampailah kita ke air terjun yang sangat curam, yang mustahil untuk bisa dilewati. Karena sudah berjalan sangat jauh, Chipper menyuruh kita untuk menggunakan inhalernya lagi. Chipper menyuruh agar kita menunjukkan sisa obatnya dan sisa inhalernya. Kita tidak bisa berbohong lagi. Tanpa basa-basi, Chipper menyuruh kita untuk mundur dan membatalkan misinya. Air terjun itu sangat curam dan inhaler kita tinggal tersisa 2 lagi. Itu sangat mustahil untuk dilakukan. Bahkan ranger profesional pun tidak akan mampu melanjutkan misi itu. Tapi kita tidak menyerah, karena hanya itulah jalan satu-satunya agar mereka dapat selamat. Tanpa pikir panjang, kita terjun ke bawah, dan dia mengabaikan perintah ayahnya. Namun saat terjun, Chipper mendeteksi ada makhluk yang sangat besar mendekati kita. Makhluk itu adalah burung raksasa. Kita mencoba menghindar, namun tidak lama burung itu berhasil menangkap kita, dan kita pun pingsan. Saat kita terbangun, dia sudah berada di sangkar bersama anak-anak burung raksasa itu. Kita pun ingin keluar dari sangkar, tetapi dia melihat ada banyak sekali singa hutan yang ingin memangsa anak-anak burung itu. Kita tidak tinggal diam, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan anak burung raksasa itu. Namun sangat disayangkan, anak burung itu mati semua dan tidak ada yang selamat. Kita pun menyelamatkan diri dan mencoba untuk menghubungi ayahnya. Tetapi alat komunikasinya rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Dengan inhaler yang hanya tersisa 1, dia melanjutkan perjalanannya. Kita pun membuat sebuah perahu kayu untuk menyusuri sungai. Karena sangat lelah, kita pun tertidur di perahu tersebut. Namun saat dia terbangun, suhu sudah berubah menjadi sangat dingin. Kita pun mencoba berlari dari zona beku, namun sudah terlambat. Dia pun kedinginan dan jatuh tak sadarkan diri. Tiba-tiba ada makhluk yang menyeret kita. Dan ternyata itu si burung raksasa. Burung raksasa itu membuat sebuah sangkar kepada kita agar kita tidak mati kedinginan. Saat kita terbangun, dia melihat burung raksasa itu sudah membeku dan mati karena kedinginan. Dengan berat hati, dia meninggalkan burung itu dan melanjutkan perjalanannya dengan dada yang sesak karena efek inhalernya sudah habis. Namun dia melihat sebuah pecahan pesawat yang menandakan dia sudah dekat dengan lokasi ekor pesawat.
Kita pun memutuskan untuk menaik ke atas pohon untuk melihat lebih jelas tempat ekor pesawat terjatuh. Dan benar saja, dia melihat ekor pesawat yang jaraknya tidak jauh dari dirinya. Dia pun sangat senang dan berlari menuju lokasi tersebut. Dia mencari inhaler terlebih dahulu agar pernapasannya kembali normal. Terlihat Chipper sudah tidak bisa menahan sakitnya dan dia berpikir dia akan mati di tempat itu. Chipper sudah tidak punya harapan karena dia tahu kita tidak mungkin bisa menyelesaikan misi sesulit itu. Tidak lama, kita menemukan suara darurat. Namun saat digunakan, suara itu tidak berfungsi karena ada lapisan ionik yang mengganggu sinyal suara itu, sehingga suara darurat tersebut tidak dapat memancarkan sinyal. Jalan satu-satunya kita harus naik ke atas gunung untuk mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Kita pun memutuskan untuk berjalan ke puncak gunung dengan sedikit rasa takut. Tidak lama, Chipper mendeteksi ada Ursa yang sedang mendekati kita. Kita masuk ke dalam gua untuk menghindari dan bersembunyi dari Ursa. Tetapi perkiraannya salah. Ternyata Ursa sudah menunggu di sana. Ursa langsung menyerang kita yang membabi buta. Kita meloloskan diri dengan cara memanjat ke atas melalui celah gua. Saat sampai di atas, Ursa menghajar kita secara brutal. Kita pun terbaring lemah kesakitan. Dia terbayang dengan kematian kakaknya yang dibunuh oleh Ursa. Itu membuat kita menjadi sangat marah. Dia ingin membalaskan dendamnya kepada Ursa. Seketika rasa takutnya hilang menjadi sebuah keberanian. Karena perasaan itu, Ursa tidak bisa melihatnya. Kita pun melampiaskan semua amarahnya kepada Ursa. Dia menyerang kaki Ursa terlebih dahulu, sehingga monster ganas itu lumpuh dan tak bisa bergerak. Lalu kita melompat ke atas dan menancapkan pedangnya ke leher Ursa untuk mengakhiri pertarungannya. Dan akhirnya Ursa pun mati. Kita dengan cepat langsung menembakkan sinyal suara darurat ke arah atas. Tidak lama, bantuan pun datang menjemput mereka. Chipper sangat bangga dengan kita yang sudah menyelamatkan dirinya dan menjadi seorang ghost. Saking bangganya, Chipper bahkan memberi hormat kepada anaknya itu karena telah berhasil menyelesaikan misi yang sangat sulit. Kita memeluk ayahnya, dan film pun berakhir.